Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Setelah kalian berdoa, hari ini kita akan belajar tentang uang dan kegunaannya. Nah, materi hari ini akan dibawakan oleh Miss Sharon, Miss Priscilla, dan juga Miss Natania. Selamat menyimak ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang sejarah uang. Kira-kira orang zaman dulu untuk memperoleh barang bagaimana ya caranya? Kan zaman dulu belum ada uang. Nah, zaman dulu untuk memperoleh barang-barang, masyarakat melakukan kegiatan tukar-menukar barang yang disebut juga dengan barter. Untuk melakukan sistem barter, biasanya masyarakat telah menentukan tempat dan hari yang telah mereka tentukan untuk melakukan penukaran barang. Namun, sistem barter ini dianggap merepotkan atau menyulitkan masyarakat karena masyarakat harus membawa barang mereka ke suatu tempat untuk melakukan penukaran barang dengan barang yang mereka inginkan. Yang kedua, mereka sulit untuk menentukan nilai barang dan mencari nilai barang yang seimbang. Dan yang terakhir, mereka sulit untuk mencari barang yang mereka butuhkan. Dengan adanya kesulitan pada sistem barter, akhirnya ditemukan alat atau barang yang disebut dengan uang dan barang. Maksud uang dan barang adalah barang-barang berharga atau uang yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Sekarang, siapa di antara kalian yang mengetahui tentang kegunaan uang pada saat ini? Yap, betul sekali. Uang pada saat ini digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah. Yang sah artinya telah ditetapkan oleh hukum peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan jual beli? Nah, jual beli adalah proses penukaran antara uang dengan barang. Di dalam kegiatan jual beli terdapat dua tokoh. Yang pertama adalah penjual. Penjual adalah seseorang yang mau menukarkan barangnya dengan uang. Dan pembeli adalah seseorang yang mau menukarkan uangnya dengan barang yang dia inginkan. Uang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada uang kartal dan juga uang giral. Nah, uang kartal ini contohnya seperti uang kertas dan juga uang logam. Uang kertas berbentuk persegi panjang dan memiliki dua sisi, yaitu depan dan belakang. Uang kertas ini memiliki bermacam-macam nilai, mulai dari nilai 1.000, 2.000, 5.000, 20.000, 50.000 hingga 100.000. Di Indonesia sendiri, uang kertas dicetak dan diedarkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan uang logam terbuat dari bahan logam dan berbentuk bulat-bulat dengan berbagai macam nilai mulai dari Rp50, Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Di Indonesia, uang logam ini sering dikenal dengan uang pecahan atau uang recehan dan dicetak serta diedarkan oleh Bank Indonesia juga. Jenis uang yang kedua adalah uang giral. Nah, uang giral ini juga sama-sama berfungsi sebagai alat penukaran atau alat pembayaran, namun dalam bentuk surat-surat berharga atau surat-surat penting. Surat-surat berharga ini dikeluarkan oleh bank umum, bank pemerintahan, dan juga bank swasta. Contohnya seperti cek, giro, wesel, dan juga poli. Pada umumnya, ada beberapa kegunaan uang. Yang pertama, sebagai alat tukar. Yang kedua, sebagai alat hitung. Yang ketiga, sebagai alat penyimpan kekayaan. Yang keempat, sebagai alat pembayaran pinjam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengelola uang dengan baik dan bijaksana. Jadi di sini ada 5 cara yang dapat kita gunakan untuk mengelola uang yang kita punya dengan baik dan bijaksana. Yang pertama itu ada biasakan diri untuk membuat perencanaan pengeluaran atau list belanja. Yang kedua, memiliki rasa disiplin dalam menggunakan uang. Yang ketiga, memiliki rasa tanggung jawab dalam menggunakan uang. Yang keempat adalah memiliki rasa jujur dalam menggunakan uang. Dan yang kelima adalah memiliki rasa saling tolong-menolong dengan orang lain yang berkekurangan. Alkitab mengatakan, orang yang bertekad untuk menjadi kaya jatuh dalam godaan dan jerat dan banyak keinginan yang hampa dan menyakitkan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 9. maka dari itu Alkitab menganjurkan
Di dalam Ibrani 13 ayat 5 berkata bahwa hendaklah cara hidupmu bebas dari cinta uang, dan di dalam Ibrani 13 ayat 16 berkata bahwa jangan lupa melakukan apa yang baik dan berbagi dengan orang-orang lain. Lalu, apa saja manfaatnya? Di dalam Alkitab ada 2 kitab yang mengatakan tentang manfaatnya. Yang pertama dari Kisah Rasul 20 ayat 35 berkata bahwa lebih bahagia memberi daripada menerima. Dan yang kedua dari Amsal 11 ayat 25 berkata bahwa siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi. Nah, terima kasih ya anak-anak, kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Tuhan Yesus memberkati.